Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika hubungan hukum internasional dan hukum nasional serta subjek hukum internasional. Kenapa topik ini penting? Karena di era globalisasi saat ini, tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap negara pasti berinteraksi dengan negara lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, lingkungan, maupun hak asasi manusia. Interaksi tersebut membutuhkan aturan agar tidak menimbulkan konflik, dan disinilah hukum internasional berperan sebagai pedoman bersama antar negara. Namun, hukum internasional tidak berdiri sendiri. Dalam praktiknya, hukum internasional selalu berkaitan erat dengan hukum nasional. Karena setiap aturan internasional pada akhirnya harus diterapkan di dalam suatu negara. Tanpa dukungan hukum nasional, hukum internasional hanya akan menjadi kesepakatan di atas kertas tanpa kekuatan nyata. Baik, sekarang kita mulai dari pengertian dasar. Apa itu hukum internasional? Hukum internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antar negara serta subjek hukum lainnya dalam lingkup global. Hukum ini berkembang dari kebutuhan negara-negara untuk hidup berdampingan secara tertib dan saling menghormati. Sementara itu, hukum nasional adalah seluruh aturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara dan mengikat warga negaranya. Hukum nasional dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara tersebut dan mencerminkan kepentingan serta nilai-nilai yang dianut oleh negara. Kalau dilihat, keduanya memang berbeda. Hukum internasional bersifat lintas negara dan mengatur hubungan antara subjek internasional, sedangkan hukum nasional hanya berlaku di dalam satu negara. Namun, dalam praktiknya, keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi. Banyak aturan dalam hukum nasional yang merupakan hasil adopsi dari hukum internasional. Lalu, bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional? Hubungan ini bersifat dinamis, artinya tidak ada satu pola yang sama untuk semua negara. Setiap negara memiliki cara masing-masing dalam menerima hukum internasional dalam sistem hukumnya. Ada negara yang langsung mengakui hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional, tetapi ada juga yang mensyaratkan proses tertentu sebelum aturan tersebut berlaku. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sistem hukum yang dianut oleh negara, lalu kepentingan nasional yang ingin dilindungi, dan yang terakhir yaitu kondisi politik dan sosial yang berkembang. Untuk memahami hubungan tersebut, kita masuk ke teori pertama, yaitu teori dualisme. Dalam teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua sistem yang terpisah dan berdiri sendiri. Artinya, hukum internasional tidak bisa langsung berlaku di dalam satu negara. Diperlukan proses pengesahan terlebih dahulu, seperti ratifikasi, agar sesuatu perjanjian internasional bisa diterapkan dalam hukum nasional. Dengan demikian, negara memiliki kontrol penuh terhadap penerapan hukum internasional di wilayahnya. Pendekatan ini sangat cocok menekankan pentingnya kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai pihak yang berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan aturan mana yang akan diberlakukan dalam wilayahnya. Selanjutnya kita masuk ke teori kedua, yakni teori monisme. Dalam teori ini, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai salah satu kesatuan sistem hukum. Artinya, hukum internasional dapat berlaku tanpa perlu melakukan proses transformasi dalam hukum nasional. Bahkan dalam beberapa pandangan, hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan global, sehingga tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kehendak masing-masing negara. Selain dualisme dan monisme, ada juga pendekatan lain yaitu voluntarisme dan objektivisme. Voluntarisme berpendapat bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak atau persetujuan negara. Dengan kata lain, negara menjadi faktor utama dalam menentukan keberlakuan hukum internasional. Sebaliknya, objektivisme
melihat bahwa hukum internasional berlaku secara independen dan tidak sepenuhnya bergantung pada negara. Pendekatan ini menekankan bahwa ada nilai-nilai universal yang harus dihormati oleh semua negara, terlepas dari persetujuan mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional berada di antara dua kepentingan besar, yaitu kedaulatan negara di satu sisi dan kebutuhan aturan global di sisi lain. Dalam praktiknya, Indonesia cenderung menganut sistem teori dualisme. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme ratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Artinya, suatu perjanjian internasional harus disahkan terlebih dahulu agar dapat berlaku di dalam hukum nasional. Ratifikasi ini biasanya dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung pada substansi perjanjian tersebut. Setelah diratifikasi, perjanjian tersebut masih harus diimplementasikan dalam bentuk aturan atau kebijakan nasional agar dapat dijalankan secara efektif. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Dalam bidang hak asasi manusia, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional. Namun dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan berpendapat atau tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi belum tentu diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Dalam bidang lingkungan, Indonesia juga terlibat dalam berbagai perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Namun, masalah seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya alam masih sering terjadi. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan realitas di dalam negeri. Di tingkat internasional, sengketa antar negara dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional. Namun, pelaksanaan putusannya tetap bergantung pada keputusan negara. Tidak ada mekanisme pemaksaan yang benar-benar kuat, sehingga efektivitas hukum internasional seringkali bergantung pada kesadaran dan etikat baik negara. Selanjutnya, kita bahas subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak tersebut. Subjek hukum tersebut meliputi 1. Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Yang kedua, yaitu organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB. Lalu yang ketiga adalah individu, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Yang terakhir adalah entitas khusus lainnya seperti organisasi kemanusiaan internasional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus berkembang dan tidak lagi berfokus hanya pada negara sebagai satu subjek. Menurut saya, tantangan terbesar dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia adalah pada implementasinya. Indonesia sebenarnya cukup aktif dalam meratifikasi berbagai perjanjian internasional, tetapi pelaksanaannya seringkali belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi kadang hanya menjadi formalitas administratif atau politik, bukan sebagai komitmen hukum yang benar-benar dijalankan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka hukum internasional akan kehilangan maknanya karena tidak memberikan dampak nyata. Sebagai kesimpulan, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Teori dualisme dan monisme memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan tersebut berlangsung. Indonesia cenderung menganut dualisme melalui mekanisme ratifikasi. Selain itu, subjek hukum internasional tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, individu, dan entitas lainnya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu meningkatkan konsentrasi dalam mengimplementasikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional agar tidak terjadi konflik aturan. Pengawasan terhadap pelaksanaan hukum juga harus diperkuat, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
Terakhir, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum internasional agar hukum tersebut tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga dipahami oleh masyarakat luas. Sekian materi kali ini.